Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Villa Terakhir di Puncak. Kita mulai saja ceritanya. Langit puncak sore itu terlihat kelabu, meski belum ada tanda-tanda hujan. Kabut mulai turun dari lereng bukit, menyelimuti jalanan yang semakin menyempit dan jarang dilalui kendaraan. Di dalam mobil Avanza Silver sewaan, 5 anak muda tertawa lepas. Musik EDM mengalun pelan dari speaker, sementara snack berserakan di jok tengah. Mereka baru saja menuntaskan UAS semester genap dan seperti tradisi yang mereka buat sejak lama, perjalanan ke puncak adalah hadiah kecil untuk merayakan bebas dari tekanan kuliah. Akhirnya bebas juga dari dosen killer, ujar Joshua sambil meregangkan punggung di jok depan. Kalau aja lo belajar dari awal, Jo, lo nggak bakal setegang itu kemarin, sahut Farhan dari kursi kemudi, tersenyum kecil sambil tetap awas mengemudi. Dila yang duduk di tengah bersama Desi dan Sehat membuka bungkus keripik. Gue punya feeling, liburan kali ini bakal beda. Nggak kayak biasanya. Feeling? Jangan bilang lo ngerasa hal-hal aneh lagi, kata Desi, menatap temannya dengan wajah khawatir tapi bercanda. Ini beneran. Sejak berangkat tadi pagi, gue ngerasa ada yang ngikutin, gumam Dila lirih. Sehat tertawa pelan, nada suaranya seperti mau menenangkan. Santai, mungkin cuma kecapean. Gak usah mikir aneh-aneh dulu. Mereka seharusnya tiba di villa sewaan 1 jam lalu. Tapi sinyal ponsel yang buruk dan GPS yang berputar-putar membuat mereka nyasar jauh ke jalan yang bahkan tak terlihat di peta. Jalan kecil itu dipenuhi ilalang tinggi dan pohon pinus yang membentuk lorong sempit gelap. Mapnya ngaco, bro, gerutu Joshua, menatap layar ponsel yang hanya menampilkan panah muter-muter. Farhan memperlambat mobil. Kita cari tempat buat muter balik. Jalan ini udah kayak bukan buat umum. Baru saja ia berkata begitu, mereka melihatnya. Sebuah gerbang tua berkarat berdiri di depan, dengan lambang aneh menyerupai matahari terbelah di bagian tengahnya. Di balik gerbang, jalanan kecil berumput menuju ke bangunan besar yang samar tertutup kabut, seperti villa atau rumah tua peninggalan Belanda. Farhan menghentikan mobil, diam sesaat. Itu villa? Tanya Sehat sambil mencondongkan tubuh ke depan. Dila langsung merinding. Gue pernah lihat ini, di mimpi. Desi memeluk dirinya sendiri. Jangan mulai deh, Dil, serius, gue nggak suka ini. Joshua mengangguk ke arah villa. Kita nggak ada pilihan. Matahari juga udah mau tenggelam. Mending masuk, buat bermalam doang. Besok pagi kita cabut. Farhan berpikir sejenak, lalu menarik napas panjang. Oke. Tapi kita cuma nginep malam ini. Gak ada yang keluar sendiri. Besok pagi langsung cari jalan keluar. Tak satu pun dari mereka sadar, bahwa begitu mereka melangkah melewati gerbang besi tua itu, tidak semua dari mereka akan bisa kembali dengan cara yang sama. Langkah-langkah mobil Avanza itu terhenti tepat di depan gerbang besi tua yang mulai tertutup karat. Kabut semakin tebal, seakan-akan menyembunyikan langit yang tadi kelabu. Kini hanya tinggal siluet samar bangunan besar yang tertutup pohon pinus di kejauhan. Semua mendadak hening. Farhan mematikan mesin mobil dan menatap gerbang itu. Kayaknya ini satu-satunya tempat yang bisa kita jadikan tempat nginep malam ini, katanya pelan, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada teman-temannya. Joshua membuka pintu mobil dan turun duluan. Kalau ini rumah hantu, semoga hantunya cantik. Jo, seru Desi, setengah kesal. Farhan menyusul turun, diikuti Sehat, Dila, dan Desi. Mereka berdiri di depan gerbang, memandangi lambang aneh seperti matahari terbelah di tengah yang terukir di bagian atas gerbang. Besinya menghitam dan basah oleh embun. Ada yang aneh sama lambang itu, gumam Dila, menatapnya dalam-dalam. Simbol kayak gitu biasanya ada di bangunan-bangunan tua kolonial, kata Sehat, yang diam-diam sudah mengeluarkan kamera dari tasnya. Ia mengambil satu foto lambang itu. Tapi ini unik. Matahari biasanya lambang kehidupan, tapi ini malah kayak pecah. Kita buka aja dulu, ujar Farhan, lalu mendorong gerbang besi tua itu. Awalnya tidak bergerak, tapi setelah Joshua membantunya, gerbang itu berdecit pelan, menimbulkan suara nyaring yang menembus kabut. Jalan setapak berbatu mengarah ke villa. Dikelilingi semak tinggi dan pohon pinus tua. Kabut menari-nari di antara ranting-ranting gelap,
dan udara di sekeliling mulai terasa lembab dan dingin menusuk tulang. Mereka berjalan bersama-sama. Villa itu berdiri diam di kejauhan. 2 lantai, dinding batu pualam yang menghitam karena usia, dan jendela-jendela tinggi dengan tirai koyak yang tertiup angin. Daun-daun mati berserakan di beranda yang ditopang pilar-pilar besar. Pintu kayunya terbuka sedikit, seolah-olah memang menunggu mereka. "Jangan bilang pintunya kebuka sendiri," ujar Joshua. Farhan melangkah duluan ke tangga beranda, memeriksa. Ia mendorong pintu kayu yang berat itu perlahan hingga terbuka lebar. Suara angselnya seperti jeritan kecil di tengah hening. Mereka masuk. Bagian dalam villa seperti museum tua yang ditinggalkan. Dinding-dinding penuh bingkai lukisan dengan wajah-wajah tak dikenal, mata mereka seolah mengikuti siapapun yang lewat. Lantai kayunya berderit di setiap langkah. Ada karpet besar merah yang memudar, dan sebuah chandelier kristal tua tergantung dari langit-langit tinggi, masih utuh, meski tampak berdebu dan menggantung seperti tulang-tulang. "Anehnya, ini tempat bersih banget," kata Desi sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruang tamu. "Ya, kayak ada yang masih rawat tempat ini," tambah Sehat sambil terus mengambil gambar. Farhan menunjuk ke tangga besar yang mengarah ke lantai 2. "Oke, kita cari kamar. Pisah dua-dua, kecuali Dilla. Lo bareng gue sama Desi, ya?" "Jo sama Sehat." Gue dapet cowok," ujar Joshua sambil tertawa, menepuk pundak Sehat. Sehat cuma geleng-geleng dan menaiki tangga. Kamar-kamar di lantai 2 cukup besar. Meski berdebu, kasurnya masih utuh, lemari tua masih berdiri kokoh di sudut ruangan, dan jendela-jendela besar memperlihatkan pemandangan kabut pekat yang menutup seluruh hutan sekitar. "Ini kayak villa yang nggak pernah ditinggalin, tapi juga nggak pernah dipakai," gumam Dilla sambil duduk di ujung ranjang. Desi membuka jendela sedikit, tapi hanya angin dingin dan suara dedaunan yang masuk. Farhan mengambil senter dari ransel dan menaruhnya di atas meja nakas. "Pokoknya jangan keluar kamar malam ini," katanya tegas. "Kalau ada suara aneh, bangunin yang lain." Desi mengangguk, meski wajahnya masih menunjukkan ketegangan. Malam turun cepat. Kabut menebal, menyelimuti seluruh villa. Di bawah, Joshua dan Sehat duduk di sofa ruang tamu, memeriksa foto-foto yang diambil Sehat. Salah satu foto memperlihatkan lambang di gerbang, tapi bentuknya berubah. Lo lihat ini gak?" tanya Joshua sambil menyodorkan layar kamera. Sehat menyipitkan mata. "Kayaknya lambangnya jadi ada mata." "Serius lo tadi nggak ada?" Mereka membesarkan gambar. Di bagian tengah lambang, kini terlihat samar simbol mata satu, mengintip dari dalam pecahan matahari. "Ini pasti efek bayangan," ucap Sehat, meski nada suaranya mulai goyah. Tiba-tiba, suara piano terdengar pelan dari ruang sebelah. Joshua dan Sehat langsung menoleh. "Lo dengar itu?" tanya Joshua. "Piano?" Mereka bangkit dan mengikuti suara itu. Mereka menemukan ruang musik. Di dalamnya, ada grand piano hitam berdiri di tengah ruangan, tertutup debu. Tapi tuts-tutsnya bergerak sendiri. Melodi sendu mengalun, lalu berhenti seketika saat mereka masuk. Joshua mendekat perlahan. "Siapa yang main barusan?" Tidak ada jawaban. Tuts piano diam. Udara di ruangan itu terasa dingin, menusuk kulit. Sementara itu, di kamar atas, Dilla terbangun mendadak. Ia duduk tegak di ranjang, matanya lebar. "Ada yang manggil gue," bisiknya. Desi masih tertidur lelap di sebelahnya. Farhan duduk di kursi dekat jendela, terjaga. "Apa?" tanya Farhan, menoleh. Suara perempuan. Dari bawah. Farhan berdiri. "Gue temenin." Tapi cuma lihat sebentar. Mereka turun ke lantai bawah. Dilla menuntun langkah, seolah tahu kemana harus pergi. Ia berhenti di depan ruang kerja kecil. Rak buku tinggi menutupi dinding. Sebuah meja kayu besar di tengah ruangan, dan di atasnya, buku catatan kulit terbuka sendiri. Dilla mendekat. Tulisan di buku itu berubah tepat di depan mata mereka. Mereka datang lagi. Tapi kali ini, tidak boleh ada yang keluar. Farhan menarik Dilla menjauh. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Tapi saat mereka kembali ke ruang utama, Joshua dan Sehat berdiri mematung. "Gerbangnya hilang," kata Joshua pelan.
Farhan berlari ke depan pintu. Benar. Dari beranda villa, jalanan kecil itu kini ditelan kabut sepenuhnya. Gerbang besi sudah tidak ada. Hanya pepohonan pinus yang bergoyang perlahan dan kabut yang makin padat. Jalan itu, seakan tak pernah ada. Gue bilang dari awal, bisik Dilla, wajahnya pucat. Gue pernah lihat semua ini. Di mimpi. Tapi sekarang gue sadar, mimpi itu gak pernah selesai. Dan villa itu, seolah bernapas. Udara berdesir seperti suara bisikan. Lukisan-lukisan di dinding berubah. Wajah-wajah asing itu perlahan menampakkan ekspresi kesakitan. Darah mulai merembes dari mata mereka. Di antara mereka, satu lukisan kosong mulai menampakkan sosok baru, 5 siluet manusia muda yang berdiri di depan villa. Mereka berlima. Farhan melangkah mundur, napasnya memburu. Kita harus cari jalan keluar. Lewat belakang. Lewat jendela. Apapun. Tapi villa itu sudah mengunci mereka dari dalam. Dan malam baru saja dimulai. Langkah kaki mereka bergema di seluruh penjuru villa. Bunyi lantai kayu yang berderit seperti detak jantung bangunan itu sendiri. Mereka kini semua berkumpul di ruang utama, wajah-wajah yang tadi penuh tawa kini kaku, mata mereka menatap satu sama lain seolah berharap ada yang bisa memberi penjelasan. Gerbang itu kemana? Tanya Desi lirih, suaranya hampir tak terdengar. Udah gak ada, jawab Joshua, masih menatap ke arah luar lewat celah jendela besar. Kayak beneran hilang. Kabutnya makin tebal. Dilla berdiri paling dekat dengan dinding yang dipenuhi lukisan. Ia menatap salah satunya dengan ngeri. Wajah di lukisan itu kini persis seperti wajah sehat, tapi matanya terbalik, putih semua, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Lukisannya berubah, bisiknya. Farhan mendekat. Itu cuma perasaan lo? Tadi gak ada wajah itu. Demi apa? Tadi lukisan itu cuma gambar pemandangan, kata Dilla, sekarang panik. Farhan itu sehat. Mereka semua menoleh ke lukisan itu. Tak bisa disangkal, kemiripan itu nyata. Sehat sendiri mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke villa itu, wajahnya tampak bingung. Ia menatap gambar dirinya di kanvas tua itu dengan napas yang mulai tersengal. Gue, gak ngerti. Kita harus keluar, ujar Farhan cepat. Lewat belakang. Atau jendela. Kita cari garasi, mungkin ada alat buat buka jalan. Joshua mengangguk. Setuju. Tempat ini gak beres. Mereka membagi diri. Farhan, Dilla, dan Desi ke arah dapur dan bagian belakang rumah. Joshua dan Sehat memeriksa lantai 2 untuk cari jendela yang bisa dipanjat. Dapur villa itu besar. Ada tungku tua, wastafel porselen, dan lemari kayu tinggi. Tapi yang membuat mereka berhenti bukan dapurnya, melainkan bekas jejak kaki di lantai berdebu. Jejak kaki basah. Mengarah dari pintu belakang ke wastafel. Tapi tak ada siapapun di sana. Farhan berjongkok, memeriksa. Jejak ini baru, gumamnya. Lihat, bekas airnya belum kering. Desi menelan ludah. Tapi kita satu-satunya orang di sini, kan? Dilla menatap ke arah pintu lemari dapur. Perlahan, pintu itu bergerak. Seolah ada yang bergerak di dalam. Farhan mengangkat pisau dapur dari gantungan. Siap. Desi menjerit kecil saat pintu lemari tiba-tiba terbuka sepenuhnya dengan suara keras, dan sebuah boneka porselen tua terjatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Tapi dari pecahan boneka itu, mengalir darah. Mereka bertiga mundur serentak. Darah itu nyata, ujar Dilla, napasnya sesak. Farhan menendang lemari, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi dinding belakang lemari punya celah, semacam lorong kecil tersembunyi. Lorong itu mengarah ke ruang bawah tanah. Sementara itu, di lantai 2. Joshua membuka pintu kamar yang paling ujung. Kamarnya gelap. Tidak ada jendela, hanya cermin besar di dinding dan ranjang kayu tua. Ia melangkah masuk. Sehat, lo cek kamar sebelah, katanya. Gue lihat sini. Sehat mengangguk dan pergi. Di dalam kamar itu, Joshua menatap cermin besar. Ia melihat bayangannya sendiri. Tapi ada yang aneh. Refleksinya tersenyum. Padahal dia tidak.
Joshua membeku. Perlahan, bayangannya melambaikan tangan. Lalu dari belakang pantulan di cermin, muncul sosok wanita, rambut panjang acak-acakan, mengenakan gaun putih lusuh penuh bercak merah. Joshua berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap cermin, wanita itu ada di sana, berdiri tepat di belakangnya. Lalu, matanya berubah menjadi hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar, melelehkan darah. Cermin itu tiba-tiba pecah sendiri. Potongan kaca berhamburan. Jerit Joshua terdengar sampai lantai bawah. Farhan dan yang lain langsung berlari naik. Mereka menemukan Joshua terduduk di sudut ruangan, wajahnya penuh goresan kaca. Darah menetes dari pelipisnya. Cermin itu, serunya. Dia di sana. Di cermin? Farhan membantu Joshua berdiri. Sehat mendekat. Lo kenapa? Ada perempuan, desis Joshua. Dia di belakang gue, tapi cuma kelihatan di pantulan. Desi mulai menangis. Kita gak bisa tinggal di sini, kita harus keluar sekarang juga. Dilla berdiri gemetar. Gak bisa. Ini bukan tempat biasa. Ini bukan cuma villa tua. Ini, tempat nyimpan sesuatu. Atau seseorang. Kayak penjara? Tanya Farhan cepat. Dilla mengangguk pelan. Tapi bukan buat manusia. Farhan menarik napas panjang. Kita gak boleh pisah lagi. Semua ikut gue. Mereka kembali ke dapur, lalu masuk ke lorong sempit di belakang lemari dapur. Lampu senter menyinari dinding batu lembab dan langit-langit rendah. Lorong itu turun-menurun, menuju ruang bawah tanah. Setiap langkah, udara terasa makin berat. Makin dingin. Dan makin bau busuk. Akhir lorong itu terbuka ke ruangan besar, seperti kapal tua. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar dengan simbol-simbol kuno yang tercetak di lantai. Di sekelilingnya, 5 peti kayu berdiri tegak. Dan satu di antaranya terbuka. Farhan mendekat. Di dalam peti itu, terdapat seragam kampus. Jaket alma mater mereka. Farhan menelan ludah. Ini punya kita. Dilla menggenggam lengan Farhan. Mereka udah siapin kita. Dari awal. Semua ini jebakan. Siapa, mereka? Tanya Sehat. Dilla menatap sekeliling, lalu bergumam, bukan siapa tapi apa. Petir menyambar di luar. Villa bergetar pelan, seperti sedang bangkit. Lalu suara tangisan terdengar dari lorong belakang. Tangisan perempuan. Panjang. Dalam. Penuh luka. Farhan menarik semua keluar. Kita bakar tempat ini. Sekarang juga. Mereka kembali ke atas, mengumpulkan kain, minyak lampu dari dapur, dan serpihan kayu tua dari perabotan. Joshua, meski masih terluka, menyiram dinding dengan minyak. Desi menyalakan korek. Kalau kita salah, bisiknya. Kita gak punya pilihan, sahut Farhan. Tempat ini gak boleh ada lagi. Desi menjatuhkan api. Api menyala cepat. Kayu tua menyambut kobaran dengan ganas. Asap hitam memenuhi villa. Tapi saat mereka berlari ke pintu depan, pintu itu tak ada. Dindingnya utuh. Tidak ada jalan keluar. Kita terkunci di dalam, seru Joshua. Dilla jatuh berlutut. Villa ini hidup. Dari asap, suara tawa terdengar. Lalu satu persatu, wajah-wajah mereka muncul di lukisan-lukisan di dinding. Dan mereka tahu. Mereka belum pergi. Mereka baru saja tiba. 3 bulan kemudian. Kabut tipis masih menyelimuti kawasan puncak saat seorang pria tua dengan jas hujan lusuh berjalan menyusuri jalanan tanah yang hampir tak terlihat di antara ilalang tinggi. Ia memikul tas gendong usang dan membawa radio tua kecil yang terus mengeluarkan suara statis. Ia berhenti tepat di depan celah pohon pinus yang membentuk lorong gelap, tempat yang dulunya adalah jalan ke villa. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan kertas, kumpulan laporan kehilangan dari kampus, 5 mahasiswa hilang tanpa jejak. Foto-foto mereka tertera jelas di atas kertas. Farhan. Dilla. Joshua. Desi. Sehat. Wajah mereka tersenyum di foto, tak menyiratkan horor yang menanti.
Pria tua itu menatap ke depan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gerbang. Tidak ada bangunan. Hanya pepohonan rapat dan kabut. Ia menghela napas dan duduk di atas batu. Radio tua di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara samar. Jos, di sini, tolong. Ia menatap radio. Volume statis naik turun. Gak bisa keluar, gerbangnya hilang. Mata pria itu perlahan memerah. Ia mengangguk kecil, seperti sudah menduganya. Kalian sudah jadi bagian dari siklusnya, ya? Ia menyalakan korek api, dan membakar surat laporan itu perlahan. Lalu ia berbicara, pelan, kepada kabut. Aku sudah coba memperingatkan mahasiswa sebelum kalian juga masuk ke villa itu. Tahun 1998. Sebelum itu lagi, tahun 1971. Dan sebelumnya lagi, 1949. Ia memejamkan mata. Air matanya mengalir. Setiap 25 tahun, villa itu muncul. Menyedot 5 orang muda. Harus 5. Selalu 5. Angin menerpa pelan. Kabut menebal. Lalu, perlahan, sesuatu muncul dari antara pepohonan. Gerbang besi tua yang berkarat. Dengan lambang matahari yang kini terbuka sepenuhnya, dan satu mata hitam di tengahnya yang menatap langsung ke pria tua itu. Villa itu, kembali. Dan di dalamnya, lukisan baru tergantung di dinding utama ruang tamu. 5 wajah muda tergambar dalam cat minyak yang seperti hidup. Mereka tidak lagi takut. Tidak lagi berteriak. Kini mereka tersenyum. Mereka adalah bagian dari villa. Tapi yang paling mengerikan bukanlah lukisan itu, melainkan satu bingkai kosong yang tergantung di sebelahnya. Bingkai itu bergetar perlahan, catnya masih basah. Masih menunggu wajah baru. Catatan terakhir di buku tamu. Kami datang ke sini untuk merayakan akhir semester. Tapi ternyata, kami masuk ke akhir waktu kami sendiri. Villa ini tidak hanya memakan tubuh, tapi juga ingatan dan waktu. Jika kau membaca ini, jangan cari kami. Karena kau yang berikutnya. Tertanda, Farhan, Dilla, Joshua, Desi, sehat. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul, Villa Terakhir di Puncak, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.